pengeluaran kan mana pernah berhenti. Yes. Ya, kita buka mata aja pagi sudah ada pengeluaran. Ada orang yang gajinya 8 juta misalnya satu bulan, tabungannya 300 juta Mbak Pinkan. Dia tanggal 25, tanggal 30 kan gajinya berapa? 30 koma. Tanggal 30 udah koma. Oke. Selamat datang di Keluarga Bercerita, ruang aman untuk setiap cerita, setiap suara, dan setiap hati. Halo keluarga Indonesia, saya Pinkan Margareta dari Focus on the Family Indonesia. Hari ini akan menemani Anda untuk berbincang-bincang dengan seorang konsultan perencana keuangan. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana masalah keuangan itu mewarnai pernikahan dan mewarnai keluarga. Tahukah Anda bahwa di Indonesia statistik pada tahun 2022 tentang perceraian menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah kedua. Sekitar 24,7% perceraian itu disebabkan karena masalah ekonomi. Jadi, mari hari ini kita bedah, kita obrolkan bersama-sama. Saya berharap keluarga Indonesia bisa memetik hal-hal baik dari percakapan saya hari ini. Dan saya menyambut Ibu Vivi Pohan. Welcome Ibu di Keluarga Bercerita. Terima kasih Mbak Pinkan, terima kasih sudah diundang di podcast Keluarga Bercerita. Ini satu penghargaan sekali buat saya untuk bisa ngobrol bareng tentang yang tadi Mbak Pinkan sampaikan. Yes. Kayaknya seru nih Bu ya, kita bakal bedah dan ulik ya. Betul. Masalah sejuta umat kayaknya sekarang. Benar. Oke Bu Vi, boleh perkenalkan diri dulu. Apa kesibukannya sekarang? Bagaimana Ibu bisa sekarang menjadi konsultan perencana keuangan gitu ya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Pinkan, keluarga Indonesia. Saya ini sebetulnya pensiunan, jadi saya pensiun dini di tahun 2016, 9 tahun yang lalu. Sebelum saya bekerja di satu multinational company, 18 tahun terakhir di perusahaan tadi. Memang lebih highlightnya di sumber daya manusia. Saya juga seorang coach, seorang facilitator, mengajar juga untuk leadership, untuk komunikasi, dan lain-lain. Sejak tahun 2021, saya mengambil satu sertifikat lagi sebagai Certified Financial Planner. Kalau ditanya apa sih latar belakangnya, sebetulnya berdasarkan pengalaman masa lalu dan juga keinginan untuk mengedukasi generasi muda ya. Kalau sekarang ini lebih banyak mengedukasi yang dekat-dekat dulu nih, ya anak, keponakan. Karena kan sekarang ya Mbak Pinkan, sosial media begitu hebohnya ya. Dan kita juga melihat bagaimana tuh istilah FOMO, YOLO gitu ya. Itu juga salah satu hal yang bisa membuat generasi kita bisa terjerat dengan masalah keuangan gitu. Karena lifestyle dan lain-lain, nggak mau ketinggalan, padahal tidak punya belum punya kemampuan gitu. Jadi yang bilang katanya hidup sebenarnya nggak berat, tuh kita kebanyakan gaya aja berat ya. Oke Bu, dari pengamatan Ibu nih ya, dengan sudah memberikan konsultasi dan juga dari lama kan bergerak di SDM ya. Betul. Nah biasanya kalau di SDM di perusahaan itu kan juga tempat curhat juga kan. Betul. Jadi sebenarnya saya yakin Ibu ini punya wawasan tentang struggle-nya manusia dewasa. Salah satunya tentang keuangan di dalam keluarga. Nah, kalau yang Ibu amati, apa sih fenomena-fenomena yang belakangan tuh muncul, Bu? Terkait dengan marriage, pernikahan, family, dan juga keuangan. Baik, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, terutama setelah COVID ya, kan itu krisis ekonomi. Berarti kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan sampai hari ini. Ya, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. PHK masih berjalan terus. Masih sampai tadi kalau kita dengar ya, itu. Nah, itu juga menjadi satu masalah ketika pasangan itu yang tadinya punya penghasilan, entah itu hanya dari suami atau dua-duanya gitu, tiba-tiba bisa saya dua-duanya tidak ada atau salah satu. Sementara mereka sudah punya gaya hidup, sudah punya pengeluaran yang tetap ya, dan satu tidak ada tuh bahkan dua-duanya nggak ada. Ada juga yang dapat pesangon, ada yang enggak. Jadi punya masalah keuangan. Kamu baru menikah, misalnya relatif mungkin tidak terlalu berat, tapi sudah punya anak, sudah di usia sekolah, bahkan sudah ada yang kuliah. Bulanan tetap jalan, Bu. Bulan tetap aja. Kalau kita ngomong penghasilannya sudah tidak ada,
Gimana? Pengeluaran mana pernah berhenti. Yes. Ya, kita buka mata aja pagi sudah ada pengeluaran. Udah ada tagihan. Ya. Jadi itu yang jadi masalah adalah sebenarnya banyaknya keluarga yang mengalami kesulitan keuangan karena memang situasi. Ya, jadi ada situasi krisis yang nasional dan juga global ya. Sebenarnya ini kan juga global ya, Bu ya. Iya. It's happening. Belum lagi kalau kita ngomong nih, ketika situasi seperti itu diperburuk lagi dengan kemudahan meminjam lewat online. Itu dia. Karena kebutuhan uang, kebutuhan ekonomi, lalu ada satu tempat untuk bisa pinjam uang tanpa kriteria verifikasi yang berat. Ya, nggak lama ya, Bu. Nggak lama ya. Tapi untuk dengan bunga yang luar biasa. Iya. Itu juga yang menjadi fenomena. Kalau Mbak Tingkan, saya mau cerita ya Mbak, saya ngajak juga one on one dengan beberapa klien ya. Itu saya mengamati ada orang yang gajinya 8 juta misalnya, tabungannya 300 juta Mbak Tini. Wow. Ada yang gajinya 30 sekian juta, utangnya 600 juta. Oke. So apa Bu yang bikin beda tuh apa? Jadi maksudnya bagaimana kemampuan mengelola kan sebetulnya. Kuncinya di situ ya. Itu satu. Kedua, dan bagaimana juga kebiasaan karakternya dalam mengelola uang tadi. Kita mengelola uang itu kan juga sangat di latar belakangi dengan gaya kita. Bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita melihat uang itu sendiri. Itu berbeda. Jadi ketika saya melakukan konsultasi itu suka, tapi itu jadi banyak teori hidup yang saya juga jadi bisa adopsi sih. Ya. Artinya mengelola keuangan itu sebetulnya juga terkait dengan perilaku yang akhirnya jadi karakter juga nggak sih Bu? Jadi mulai dari bagaimana memandang uang itu apa. Betul. Dan habit ya. Betul. Habit spendingnya yang berangkat dari keluarga. Betul. Nah oke Bu, coba kita sempitkan nih sekarang. Dengan konteks tantangan situasi di luar keluarga, lalu ketika orang menikah itu sudah membawa behavior atau value dari keluarga asal gitu ya. Kalau sebagai konsultan nih Bu, ada nggak sih, kita harus mulai dari mana nih? Karena statistiknya tadi mengatakan bahwa ini kalau tidak dimitigasi, tidak di-address, bisa menyebabkan perpisahan kan, bisa menyebabkan konflik. Nah kita, kalau konteks keluarga kita mulai dari mana Bu? Ya, yang paling penting memang komunikasi dan keterbukaan ya. Kembali lagi ke situ. Karena baliknya kalau pernikahan kan katanya kan intinya kita ngobrol ya. Yes. Apapun diobrolin. Betul. Ngobrolin masa depan, ngobrolin keuangan, apalagi urusan keuangan. Jadi memang komunikasi yang paling penting. Bisa saja satu pasangan itu datang dengan masalah keuangan yang dibawa. Ya. Tapi bisa saja tidak. Ya. Jadi kalau saya sampai pertanyaan tadi Mbak Tingkan, saya selalu bilang bahwa komunikasi dan keterbukaan, dan jangan lupa mulai dari kritik. Oke. Bukan mulai dari masalah. That's good. Jadi jangan langsung fokus ke masalah ya, tapi kita ingin mencapai apa nih? Ya, kita kalau di perencanaan keuangan itu kita mengenai tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangan itu sangat penting sebetulnya untuk setiap pasangan. Ya, dari mulai berumah tangga. Tapi bukan berarti keluarga Indonesia yang saat ini sudah 10 tahun menikah tidak perlu bikin tujuan keuangan. Bisa ya. Itu yang penting kita berdua sama-sama tahu mimpi kita apa sih. Ya, mimpi misalnya 5 tahun lagi mimpi tujuan keuangan saya mesti punya rumah. Lalu yang kedua, anak saya nanti mesti kuliah di universitas seperti apa. Saya nanti misalnya mau melakukan ibadah haji di tahun kapan. Itu kan tujuan keuangan yang berasal dari mimpi. Ya, itu kan masih sama ya, bagian. Nah ini ketika disampaikan berdua, itu akan turun kepada apa? Oh, mau punya rumah 5 tahun lagi, itu mesti bikin apa? Anggaran kan? Betul. Kita mesti, betul rumahnya berapa? Penghasilan kita berapa? Bagaimana caranya? Akan turun tuh. Tapi itu bisa saja datang dengan masalah. Ya, kalau Bu Vivi ini masalah gimana saya mau bermimpi? Saya sudah bawa banyak utang dari kuliah nih Bu, dari kerja orang tua, saya nanggung orang tua. Sandwich generation. Ya. Sandwich generation bisa kitanya saja atau pasangan dua-dua. Nah ini juga sebenarnya salah satu juga yang menjadi mimpi adalah bagaimana kita memutus rantai itu sih. Ya, Mbak Pinky. Walaupun sebagian bilang, bantu orang tua tuh berkah loh. Setuju. Kewajiban bahkan. Kewajiban ya. Kualat kalau enggak. Saya pensiun ini, saya selalu berharap saya bisa jadi pensiun yang berdaya sebenarnya. Ya, waktu muda berkarya, setelah pensiun tetap berdaya. Artinya saya bisa menghidupi diri sendiri ya. Karena anak-anak kan lagi butuh biaya.
Betul. dalam menghadapi kehidupan ya. Balik lagi Mbak Pink kan walaupun kita datang ke masalah itu masih bisa kita bereskan melalui mimpi tadi. Oke. Mimpi kita pertama tentu menyelesaikan masalah tadi. Kalau memang masuk pernikahan dengan bawa masalah ekonomi, ya berarti goal paling dekatnya Kita clear bereskan. up ini gitu. Jadi itu mesti terbuka. Jadi keterbukaan melalui komunikasi. Betul. Terus kemudian menceritakan atau membagi mimpi masing-masing gitu ya, Bu. Jadi bukan hanya masalah saya cinta kamu, kamu cinta saya kan? Ya. Tapi dengan barengan ini kita mau kemana gitu. Makanya penting sekali sebenarnya ngomongin keuangan sebelum menikah sih. Saran Ibu gitu ya? Betul. Jadi pas pacaran, pas dating enggak lah ya, pas pacaran lah ya. Iya. Ada udah arah serius ya. Heeh. Mesti bicara tentang keuangan karena kita nggak tahu keluarga masing-masing ya. Kalau Ya. pacaran kan mungkin baik-baik aja ternyata. Betul. Di situ disampaikan. Mungkin si calon suami adalah seorang anak paling tua yang punya kewajiban menyekolahkan adik-adiknya. Atau saat ini menjadi pemegang utama ya untuk membiayai keluarganya. Ya. Mungkin si istri atau sebaliknya. Ini kan udah dibicarakan. Oke. Kita jadi tahu baik kalau sudah setelah menikah apa yang mesti dilakukan. Apakah porsinya nanti berkurang? Ya. Atau apa? Kalau memang nggak cukup mungkin mesti mencari di-adjust seperti itu. Artinya dari mimpi turun jadi tujuan turun jadi anggaran. Anggaran turun jadi spending kita di keseharian tuh akan sangat seperti apa? Betul. Kayak ngelola perusahaan ya Bu ya. Jadi kalau dalam conversation itu juga saya punya yang namanya financial check up gitu. Jadi biasanya peserta itu akan mengisi dulu kondisi kesehatan saat ini. Ya. Sama ada neracanya ya, asetnya berapa, liabilitiesnya berapa, hartanya berapa, hutangnya berapa. Itu kan kita lihat gambaran situasi. Tapi kita punya arus kas. Ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Itu bisa kita lihat nih, itu ada persentase kesehatan keuangan. Kita bisa lihat nih, kalau persentasenya lewat dari sekian persen, ini udah nggak sehat nih. Nah, itu sebaiknya kalau kita sudah buat begitu pun, tetap mesti dicek. Secara bulanan ya. Dan dua-dua terbuka. Nah, bisa aja udah spendingnya tinggi di satu tempat. Bisa saja mungkin di keluarga yang sakit. Ya, tiba-tiba darurat. Sehingga uang darurat, dana darurat terpakai. Iya. Atau mungkin tiap hari di rumah sakit, transportnya jadi tinggi. Udah lewat dari budget. Maka penting sekali benar mencatat pengeluaran setiap hari. Dan itu yang paling paling dilakukan. Tapi jangan sekarang udah banyak aplikasi kok. Aplikasi sudah ada persentase, jadi kita udah tahu nih udah bisa ngerem tanggal 20 udah lewat nih. Ya, tinggal 10 hari lagi saya mesti ngapain gitu. Jadi habit yang paling bisa dilakukan nih ya buat keluarga Indonesia adalah mulai mencatat keuangan setiap hari. Betul. Pengeluarannya ngapain aja, parkir, kopi itu dicatat gitu ya. Sebelum itu memang mesti bikin budget. Budget kopi saya bulan ini berapa? Karena kopi buat saya bisa jadi itu satu hal yang penting ya Mbak Pink. Buat pasangan saya mungkin enggak. Tapi bisa melihat saya jadi boros ya. Nah, itu juga dalam pernikahan kita butuh tuh saling respect ya. Artinya apa sih yang membuat saya nyaman, apa yang membuat pasangan nyaman. Saya nyaman dengan belanja skincare misalnya 500.000 satu bulan. Nah, itu mau rekeningan nanti digabung atau apa, kita mesti bisa sama-sama punya batasan. Supaya happy ya. Sama-sama happy gitu kan. Artinya kita menikah bukan berarti kita kehilangan kehidupan sosial ya. Bukan berarti kita mesti kehilangan hobi dan lain-lain. Semuanya memang butuh keterbukaan, butuh dibuat budgetnya, dan dilakukan pencatatan dan di review setiap bulan sangat terbuka. Nah, kunci awalnya kan berarti memang di kesediaan untuk terbuka ya Bu. Nah, dalam pengamatan Ibu biasanya menjadi penghalang untuk suami istri terbuka satu sama lain itu apa? Ya, karakter juga sih. Apalagi kalau si suami merasa mendominasi penghasilan. Ini kan saya yang cari uang loh. Gitu. Ya, suka nganggep tuh ibu rumah tangga kayak nggak kerja gitu. Kasihan juga gitu ya. Itu sih biasanya. Jadi istri juga jadi inferior ya. Jadi nggak berani. Nah, kadang-kadang dibatasi juga mungkin dananya karena nggak terbuka, sehingga jadi berhutang. Berusaha memenuhi kebutuhannya atau berusaha ikutan yang FOMO tadi. Jadi berhutang dan lain. Karena ini yang nggak ada keterbukaan. Jadi memulainya memang kalau tadi pertanyaan Mbak Pink kan bagaimana penghalangnya untuk terbuka satu karakternya. Karakter kan dominan dan lain-lainnya.
Karena nggak ngerti apa yang mau dicapai sih menurut saya, nggak tahu tujuannya apa, sehingga jadi nggak terbuka. Ini ketika orang menikah tuh, ya kan udah kerja, udah cukup umur, terus punya perasaan sama orang, terus kita nyaman bersama, ya udah kita menikah gitu ya. Betul. Ini mungkin saya cerita satu deh, saya menangani pasangan yang baru kena PHK. Ketika sesi one-on-one kan berpasangan nih. Iya. Ketika ngejembrengin biaya itu, administrasi itu, yang ada depan saya jadi berantem. Karena suaminya nggak tahu isinya ngeluarin ini, si istri juga nggak tahu, emang kamu bayarnya segitu? Di saat mereka lagi kehilangan penghasilan gitu. Iya. Kasian ya, tapi untungnya mereka datang walaupun tadinya panas, jadinya bisa kepala dingin gitu. Ya karena saya juga coach, jadi kepalanya kadang-kadang tuh pindah-pindah dari konsultan jadi coach gitu ya. Kadang kita lihat ke depan, kita coba perbaiki. Ya, karena kan kondisinya nih kalian saling membutuhkan loh. Betul. Saling support, pada kondisi seperti saling support. Ya udah nggak boleh nyalain, diperbaiki apa yang. Iya. Ada juga yang pensiunan tuh, begitu dibukain one-on-one-nya, istri banyak sekali tidak tahu sebetulnya. Banyak sekali yang nggak tahu sebenarnya pengeluaran apa aja sih selama ini dikelola oleh suami. Ketika mau pensiun, ngobrol bareng, sih juga banyak surprise sebetulnya. Kejutan. Itu kalau kebetulan masih bersama sampai usia pensiun. Kalau tiba-tiba yang satu lebih dahulu, suami misalnya, sih nggak tahu apa-apa lu, langsung dapat jackpot ya Bu. Malah ada hutang suami, hutang dengan keluarga, nggak ditinggalin aset Bu. Ini kita ngomongin keluarga jadi banyak sebenarnya yang aspeknya jadi banyak ya. Meskipun awalnya tuh tadi komunikasi, keterbukaan, kesamaan visi, tujuan yang kemudian diturunkan menjadi anggaran, budget, lalu pencatatan dan monitoring. Terbayang itu satu habit yang butuh waktu dan usaha, disiplin untuk mengerjakan ya Bu. Betul. Balik lagi kalau kita berdua sudah tahu mimpi kita, kita baliknya ke situ lagi, saling mengingatkan itu. Mimpi kita 5 tahun itu punya rumah loh. Mah gitu ya. Kita balik lagi mimpi kita. Ini kita udah sepakat dari awal. Balik lagi ke situ. Saya percaya dalam perjalanan mencapai mimpi itu akan banyak sekali kerikil sih. Ya, nggak mulus ya Bu. Perjalanan pernikahan itu nggak mulus, tapi akan ada kerikil. Jadi kalau saya melakukan fasilitasi atau training mengenai keuangan, pasti saya akan cerita mengenai perjalanan keuangan dulu. Biasanya itu karena akan banyak sekali tuh polisi tidurnya gitu ya, dan itu internal dan eksternal. Ya, ada faktor yang sudah diusahakan dikontrol, ternyata dari luar kan Bu. Kayak COVID kemarin kan. Betul. Siapa yang menduga? Jadi pertanyaan kenapa sih kita mesti nolak keuangan? Karena banyak hal yang kita nggak bisa duga, Mbak. Apa yang paling kita nggak bisa duga? Apakah kita akan sehat terus? Ada resiko kita sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah. Kita sehat, apakah perusahaan tempat kita bekerja sehat? Betul. Tiba-tiba kolaps, sehingga kita mau tidak mau jadi kena pengurangan penghasilan, sehingga hilang penghasilan. Sehingga kita butuh mengelola penghasilan, dan itu dimulai tadi itu. Tapi ngobrol, kita mengelola dengan tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita sepakati bersama. Tidak mudah pasti. Itu apa? Warningnya ya. Tidak semudah dan semulus yang dibayangkan. Tetapi kalau itu mau dilakukan, komunikasi terbuka mau dilakukan, maka aspek keuangan itu juga bisa menjadi sehat kembali ya. Betul. Kalau saya boleh memilih, pengennya sih balik muda lagi. Kan kita tahu dari dulu ya Bu. Betul. Kalau saya tahu generasi kita tuh nggak tahu kan? Nggak tahu. Belum ada dulu perencana keuangan gitu. Nah, tapi karena tahu kan punya sekarang anak saya sudah menikah, ada ponak-ponakan, jadi sebisa mungkin memberikan edukasi. Sesederhana loh, arisan keluarga saya bisa kasih literasi keuangan. Untuk keponakan. Karena perjalanan masih panjang ya. Jadi jangan sampai juga generasi sandwich tadi jadi terus-terusan nih. Panjang. Jadi kita mesti putus sih dengan teman-teman muda, anak-anak muda sama. Nah, mengubah cara berpikir atau perilaku tentang uang yang kita warisi dari keluarga asal. Itu juga nggak gampang kan ya? Nggak gampang. Terutama kalau keluarga asal kita tuh tidak punya masalah dengan gaya itu. Betul. Baik-baik saja nih. Pada satu masa itu baik-baik saja gitu. Tapi ketika tidak baik-baik saja, itu bisa menjadi pelajaran sebenarnya buat kita.
Nah kalau nggak baik, kalau yang baik-baik saja tuh ngerasanya orang tua saya baik-baik aja kok dengan gaya seperti itu. Nah itu yang berat sih memang. Nah, saya teringat ya Bu, kalau saya kadang-kadang ke beberapa daerah di Indonesia gitu, terutama dengan budaya kita. Misalnya kan ada beberapa tempat yang acara keluarga atau upacara-upacara, belum lama kayak misalnya ke Bali gitu, terus saya ngobrol gitu dengan satu teman, ya kan dibilang ya kayak bikin adat-adat itu juga spending, social spending. Jadi untuk perlengkapan adat dan ibadah itu juga, misalnya contoh lagi kalau belum lama saya berjumpa dengan teman-teman dari Toraja, event untuk pemakaman yang memang sakral ya, itu ternyata tuh di bawah, di balik kemegahan dan kemeriahannya itu kadang-kadang menyisakan konflik-konflik. Karena spending social untuk accepted by the big family itu gede banget ternyata Bu. Betul. Sebetulnya itu bisa disiasati dengan membuat anggaran lagi sih. I see. Jadi tetap dimasukin. Betul. Kalau kita memang berasal dari satu keluarga budaya dengan latar belakang tertentu, kita kan tahu akan ada hal-hal seperti itu. Betul. Itu mesti kita anggarkan. Karena itu nggak bisa kita tinggalkan. Itu culture. Yes, harus di-respect. Ya. Part of our religi juga. Benar. Tetap nggak usah jauh, saya orang Batak, tapi kan acara adat juga banyak. Kebetulan pasangan saya jauh yang hampir nggak ada. Oke. Nah itu juga berbeda kan. Iya. Undangan di dalam keluarga saya, undangan per tahun itu banyak sekali. Iya. Dan urusan dengan uang pasti. Ya. Balik ada spend. Iya. Mau nggak mau kita mesti anggarkan, atau juga kita mesti bisa punya batasan sampai mana nih kita masih bisa akomodir, atau mana yang kita udah nggak bisa akomodir, kita mesti sepakat lagi. Membantu keluarga misalnya, sampai mana nih? Memberi uang kepada mertua, orang tua, harus sepakat. Kakak adik, menyekolahkan adik, itu gitu-gitu loh Bu. Belum lagi adalah kita punya keluarga yang rebel gitu ya. Betul. Itu udah di luar budget tuh. Artinya sebenarnya nggak ada kayak rumus plek harus bagaimana, rumus yang sangat kaku harus bagaimana. Tapi kalau saya tangkap dari Ibu, kembali kuncinya adalah kesepakatan, komunikasi, keterbukaan. Itu ya. Karena berapapun uang yang kita miliki, kalau kita rencanakan, pasti kita jumlahnya berapa besar tidak. Tapi bagaimana kita memanage ya pengelolanya. Ya, tadi saya cerita punya gaji puluhan juta, utangnya juga ratusan juta. Punya gaji 8 juta, saya sampai miss 300 juta. Apa itu kuncinya tuh Bu? Rahasianya apa Bu? Oke. Pas saya dibuka kamu, saya sampai lihat, dan dia sudah kasih orang tua. Luar biasa, dan saya juga pakai keberkahan ya mungkin di sini. Jadi dia juga ada beberapa bisnis kecil-kecilan sebetulnya, jadi lancar, pekerjaannya lancar dan lain-lain. Dan kemudian dia untuk bisa menabung itu kan satu berkah sih menurut saya. Iya. Kerjanya baru berapa ya? 8 tahunan gitu. 3 tahunan segitu. Sampai geleng-geleng tuh benar-benar. Disiplin banget kali. Disiplin sekali. Ya, karena dia bilang saya punya anggaran Bu. Saya mencatat setiap hari pengeluaran saya. Saya jadi coba kopi dari rumah. Ya, tapi bukan berarti saya nggak nonton loh Bu. Saya juga suka nonton. Jadi hobinya tetap jalan. Tapi jadi karena dia punya apa ya? Plot sendiri gitu. Jadi pengalaman kalau one on one dengan banyak klien itu juga punya, saya bisa melihat variasi yang sangat banyak masalah keluarga Indonesia. Dan kuncinya adalah kembali lagi kepada kemampuan mengelola. Jadi sebenarnya bukan masalah besarnya ya. Betul. Mau gede pun kalau ngelolanya tidak bijak, 30 koma katanya kan, tanggal 30 udah koma. Sudah koma udah mau ini ya Bu ya. Gajian tanggal 25, tanggal 30 kan gajinya berapa, 30 koma. Tanggal 30 udah koma. Oke. Nah Bu, kalau di kebanyakan kan yang bertanya tuh suka begini. Sebenarnya keuangan di keluarga tuh yang paling benar yang mana sih? Istri kelola, jadi kayak istri menteri keuangan gitu. Semua gaji masuk di satu wadah, istri yang kelola, suami dikasih gitu ya. Atau masing-masing pegang sendiri. Kalau menurut Ibu, mana nih yang sebetulnya efektif sih? Oke. Tergantung tadi mimpinya apa. Oke. Tujuannya apa dan masalahnya apa. Jadi pada alam kita ada satu keuangan terpisah. Ya, itu biasanya cocok untuk keluarga yang punya utang pribadi. Punya upah keluarga. Jadi
masih punya teritori nih. Iya. Ya udah penghasilan kamu kan kita pisah. Tapi tetap ada keterbukaan. Tetap Bisa, harus di situ, tetap. nggak boleh sembunyi-sembunyi. Sampai masalah tadi selesai. Iya. Atau ada rekening gabungan seperti kami pakai nih. Iya. Ya, pakai rekening gabungan kita punya satu rekening. Ya, ada rekening pemasukan, ada rekening pengeluaran. Ya. Tapi harus pengeluaran juga kita bikin kesepakatan. Ya. Saya punya otonomi untuk sekian dana untuk saya. Itu saya udah ini buat skincare, buat apa, buat kasih keluarga itu ada di situ. Suami juga begitu. Nah, dana yang lain itu memang untuk kebutuhan sama-sama. Ya. Jadi masing-masing jadi tetap happy. Oke. Ya, dia mau beli sepatu, bisa. Pas saya lihat, oh ya duitnya cukup, nggak ngambil dari dana yang lain. Yang penting itu sih. Itu sih, Mbak. Jadi kalau mau kelola istri atau balik lagi tergantung apa yang pas jadi tujuannya, kemudian mana yang feel fit untuk situasi mereka ya, karakter dan situasinya. Jadi keluarga Indonesia nggak ada satu rumus untuk semua. Mana yang paling aman gitu. Betul. Karena kadang-kadang kan sekarang Bu, kalau kita lihat di sosmed atau apa tuh, jadi harus kayak gini, terus nanti jadi ribut suami istri Bu. Karena merasa menurut influencer ini, nah gitu ya. Jadi kan yang harus dilihat adalah kondisi pernikahan dan keluarga kita tuh seperti apa. Betul. Tadi yang Ibu bilang, apakah masih punya bawaan utang masa lalu, utang keluarga? Jika iya, lebih baik diatur supaya terpisah tapi tetap terbuka. Kalau memang mulainya dapat privilege zero atau bahkan dapat uang pesangon dari keluarga masing-masing, lain cerita lagi. Oke. Atau rekening bersama yang tadi, rekening bersama otonomi masing-masing, sekian persen, sisanya untuk bareng. Supaya tidak ada satu pihak yang merasa kayak saya pernah tuh dominan gitu. Terus merasa duit lebih banyak loh. Iya. Lebih banyak ya. Iya, terus kayak merasa kok aku kayak ngemis-ngemis ya sama pasanganku. Jadi kayak harga dirinya tuh, Bu. Nah, itu kan harga dia jadi nggak berani minta kan? Betul. Terus nanti jadi ngide-ngide bikin yang lain. Nah ini kita bahas juga, Bu. Sementara kan di satu sisi ketika tidak ada keterbukaan, sekarang ini kan ada banyak celah-celah memperoleh uang tunai itu dengan mudah ya. Betul. Nah ini apa yang Bu Vivi bisa kasih semacam guidance ya buat keluarga Indonesia supaya berhati-hatilah. Ini macam-macam bentuk penipuan ataupun kemudahan untuk memperoleh tapi nggak tahu ternyata bunganya gede banget lalu terjerat gitu Bu. Ya ini juga jadi ini ya, Indonesia jadi masalah nasional sih sebetulnya ya. Karena itu tadi kemudahan untuk meminjam secara online, tanpa verifikasi yang kuat gitu. Itu sangat menjerat. Jadi hati-hati karena bunganya gede sekali, 60%-an. Ya. Biasanya juga itu tadi Mbak, karena kalau pinjamnya memang buat kebutuhan itu beda ya. Tapi lebih banyak kalau lihat dari beberapa statistik juga, saya lupa ada beberapa sumber bahwa itu lebih banyak buat konsumsi. Selain itu juga banyak ada freelancer bodoh marketing kan. Kita itu beberapa pernikahan kita dapat pekerjaannya gampang nih dengan nge-live video gitu ya. YouTube. Ada yang live di TikTok Bu, betul dapat entah bagaimana tuh dapat uang gitu. Itu juga banyak ya. Kita sebetulnya freelancer bodong biasa di dalam fasilitasi yang saya bikin tuh saya selalu angkat. Supaya jangan sampai kita terjerat. Apa Bu? Istilahnya kayak sign bahwa sesuatu ini too good to be true deh. Jangan deh gitu. Pertama, kalau ada menjanjikan satu yang pasti. Investasi yang Batinkan taruh duit 50 juta, setiap bulan Batinkan dapat 6 juta. Udah di fix gitu. Nah, itu sudah pasti bodong. Mungkin gitu ya. Dia mau taruh di mana, di bank. Ya, 6 juta dari 50 juta itu lebih dari 11%. Betul. Itu satu. Itu yang paling utama. Yang kedua, sudah pasti di atas bunga. LPS. Karena kita kan semuanya mesti di bawah bunga itu ya, sesuai dengan aturan OJK. Jadi 2 hal itu sih Pak, udah pasti legal. Jadi masyarakat juga mesti tahu nih ya, bunga bank di Indonesia tuh berapa. Jangan sampai tergiur. Kita bisa ada beberapa kok sumber di kamu sekarang ya, di lembaga penjamin simpanan LPS itu. Itu juga ada persentase. Kalau investasi itu sampai berapa persen sih? Kan banyak ya, saudara dan yang lain. Tapi paling banyak itu ditawarkan investasi yang kayaknya instan. Selama lebih tinggi dari bunga bank dan sesuatu yang pasti jamin. 2 hal itu ya? 2 hal. Karena kalau kita di bank juga kan nggak pernah pasti bunganya.
Betul, ini kan floating pasti, mengikuti kondisi keuangannya. Jadi 2 hal itu aja, Mbak. Ya, Oke, dicermati. Keluarga Indonesia, perhatikan sekarang ada banyak sekali tawaran-tawaran cepat, instan. Tapi tadi Bu Sri sudah kasih 2 hal ya. Bunganya tidak melebihi bunga bank di Indonesia dijamin LPS, dan yang kedua, kalau sesuatu dipastikan too good to be true ya. Oke, Bu Fi, kita sampai di ending ini. Ada closing statement dari Bu Vivi untuk supaya keluarga Indonesia, pasangan-pasangan ini bisa, sebenarnya kita mau hidup tuh kan mau bahagia ya Bu ya, jangan sampai kita malah menjerat diri kita sendiri gitu loh untuk sebuah kebahagiaan sesaat, tapi jangka panjangnya karena masalah keuangan malah jadi nggak bahagia. Ada statement Ibu apa? Baik, saya cuma mengulang saja sebenarnya Mbak Pinkan bahwa di dalam keluarga, terutama mengenai keuangan, keterbukaan adalah sesuatu yang paling utama. Karena dengan keterbukaan kita bisa menciptakan mimpi-mimpi, tujuan-tujuan keuangan kita yang akan kita capai di dalam pernikahan kita. Kedua, jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang menjanjikan, yang tidak pasti, sesuatu yang bisa menjerat teman-teman nanti Indonesia nanti di kemudian hari. Itu mungkin yang paling utama ya, Mbak Pinkan. Lalu mulailah selalu dengan mimpi, jangan dengan masalah. Karena dengan mimpi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Thank you Bu Pohan atas waktunya dan juga tips-tipsnya buat keluarga Indonesia, kita semua. Keluarga Indonesia, kalaupun saat ini Anda mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit ya, dengan pasangan, dengan keluarga, terkait dengan masalah keuangan, kami hadir untuk keluarga Indonesia, memperkuat keluarga Indonesia. Focus on the Family Indonesia memiliki layanan-layanan konseling dan juga coaching, konsultasi keuangan. Bu Vivi salah satunya bisa memberikan konsultasi keuangan. Coba cek website kami, Instagram kami, Focus on the Family Indonesia. Di situ tertera kemana Anda harus menghubungi. Tapi yang pasti selalu masih ada harapan, apapun kondisi Anda, masalah itu masih bisa dicari jalan keluarnya sepanjang kita bersedia minta pertolongan, mau saling terbuka. Oleh sebab itu, sekali lagi kami hadir untuk keluarga Indonesia, dan kalau Anda membutuhkan layanan lebih lanjut, silakan mengkontak kami. Terima kasih untuk atensi Anda. Semoga obrolan kita di Keluarga Bercerita hari ini membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Sampai jumpa, keluarga Indonesia.